Baik, perkenalkan nama saya Resti Dunur Hidayati. Saya seorang mahasiswa di Universitas Gunadarma, jurusan Teknik Industri dengan NPM 314274. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyelesaian PPIC pada tugas di kelas kedua dengan dosen pengampu Bapak Stefanus Benediktus dan mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Pada bagian sebelah kanan terdapat struktur produk, yang dimana terdapat 3 komponen, yaitu ada komponen A, B, dan C. Komponen A membutuhkan 2 komponen B dan 1 komponen C, sedangkan komponen B ini membutuhkan 1 komponen C. Baik, di sebelah kiri ini terdapat 3 tabel. 3 tabel ini terdiri dari part A, part B, dan part C. Part A ini diketahui dengan lot 20, lead time 1, dan safety stocknya adalah 0. Dan juga diketahui periode 1 hingga 6. Lalu pada part A ini diketahui inventory atau pemesanan sebelumnya itu terdapat 21. Pada periode pertama dibutuhkan 5 unit dan inventorinya terdapat 21 sehingga sisa dari inventory tersebut adalah 16. Lalu pada periode kedua dibutuhkan 15 unit dan inventory sebelumnya yaitu 16, maka sisa inventorinya yaitu ada 1 unit. Lalu pada periode ketiga dibutuhkan 18, namun inventory sebelumnya adalah 1, maka dibutuhkan pemesanan yaitu sebanyak 17 unit. Dan pada perusahaan terdapat lot yaitu 20 dengan lead time 1, maka pemesanan dilakukan pada periode kedua yaitu sebanyak 20 unit. Untuk diketahui inventory akhir dari periode 3 yaitu dengan cara pemesanan perusahaan ditambah dengan inventory sebelumnya lalu dikurang dengan dibutuhkan pada periode ketiga sehingga menghasilkan 3. Lalu pada periode keempat dibutuhkannya 8, namun inventory sebelumnya adalah 3, sehingga masih kurang 5. Lalu lalu lot diketahuinya yaitu 20, dan lead time diketahui pada part A adalah 1, sehingga pemesanan yang dibutuhkan itu terjadi pada periode 3 sebanyak 20 unit. Untuk menghasilkan inventory keempat, yaitu sama dengan lot ditambah dengan inventory sebelumnya lalu dikurang dengan jumlah yang dibutuhkan sehingga menghasilkan 15. Pada periode kelima yaitu dibutuhkannya 12 unit. Maka inventory sisanya yaitu terdapat 3. Lalu pada periode ke-6 dibutuhkannya adalah 22, namun inventory sebelumnya terdapat 3 sehingga pemesanan harus dilakukan sebanyak 19 unit dan lotnya yaitu 20. Maka lead time pada part A yaitu 1, maka pemesanan pada periode ke-6 dilakukan pada periode kelima sebanyak 20 unit. Untuk mencari inventory akhir pada periode 6 yaitu caranya lot ditambah dengan inventory sebelumnya lalu dikurang dengan jumlah yang dibutuhkan. Oke, untuk bagian yang kosong ini bisa kita tulis dengan 0. Baik, selanjutnya pada part B. Pada part B ini diketahui lotnya 40, lead time-nya 2, dan safety stock-nya adalah 0. Dan juga diketahui schedule receipt-nya sebanyak 32 unit. Untuk mencari gross requirement, yaitu dengan cara 2 kali pour atau plain order release pada part A. Nah, pada part B,
periode pertama GR-nya yaitu 0, pada periode kedua 40, pada periode ketiga 40, pada periode keempat 0, pada periode kelima 40, dan pada periode keenam adalah 0. Lalu karena pada periode pertama itu tidak ada GR, maka dilakukannya schedule. Schedule itu dihasilkan dari 20 inventory sebelumnya pada perusahaan ditambah dengan schedule receipt sehingga menghasilkan 52 unit. Lalu pada periode kedua dibutuhkannya 40 unit. Nah, 40 unit lalu inventory sebelumnya adalah 52. Maka inventory akhir pada periode kedua adalah 12. Selanjutnya pada periode ketiga ini terdapat dibutuhkannya adalah 40 unit dan inventory sebelumnya adalah 12, maka perlu dilakukannya pemesanan. Nah, pemesanan ini adalah 28 unit dan terdapat lot yaitu pemesanan yang sesuai dengan perusahaan itu adalah 40 dan lead time pada part B adalah 2, maka dilakukan pemesanan pada periode pertama yaitu 40 unit. Untuk menghasilkan inventory akhir pada periode 3 adalah dengan cara jumlah yang dipesan dengan ditambah dengan inventory sebelumnya lalu dikurang dengan jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya pada periode keempat yaitu inventory-nya masih sama 12 dan net recruitment dan plan order receipt-nya adalah 0. Lalu pada periode keempat, jumlah yang dibutuhkan adalah 40 unit dan inventory sebelumnya adalah 12. Maka perlu dilakukannya sebuah pemesanan yaitu sebanyak 28 unit dan jumlah yang dipesan untuk perusahaan adalah 40 atau lotnya adalah 40, maka lead time yang digunakan pada part B adalah 2, maka dilakukan pada periode ketiga yaitu 40 unit. Untuk menghasilkan inventory akhir pada periode kelima adalah dengan cara jumlah yang dipesan perusahaan lalu ditambah dengan inventory sebelumnya lalu dikurang dengan jumlah yang dibutuhkan. Baik, terus selanjutnya pada periode ke-6 masih sama inventory 12 dan net recruitment-nya adalah 0 dan plan order-nya adalah 0. Untuk tabel-tabel yang kosong ini bisa kita isi dengan angka 0 saja. Oke, selanjutnya penyelesaian pada part C. Pada part C ini diketahui lotnya adalah lot for lot atau di mana jumlah yang dipesan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Lalu diketahui juga lead time-nya 1 dan safety stock-nya adalah 10. Dan terdapat inventory awal adalah 70. Untuk mencari gross requirement pada part C yaitu dengan cara POR atau plan order release pada part A ditambah dengan plan order release pada part B. Nah, pada periode pertama ini menghasilkan 0 ditambah dengan 40, itu menghasilkan periode pertama pada part C adalah 40, pada periode kedua adalah 20, pada periode ketiga adalah 60, pada periode keempat adalah 0, pada periode kelima adalah 20, dan pada periode keenam adalah 0. Pada inventory awal yaitu adalah ada 70 dan periode pertama dibutuhkan yang 40 unit, maka inventory pada periode pertama adalah 30 unit. Selanjutnya pada periode kedua dibutuhkannya 20 unit dan inventory sebelumnya adalah 30 unit, maka inventory akhir pada periode kedua adalah 10 unit. Selanjutnya pada periode ketiga ini dibutuhkannya 60 unit dan inventory sebelumnya adalah 20 unit, maka net recruitment-nya adalah sama karena lot for lot yaitu jumlah pemesanan karena jumlah yang dipesan dapat menyesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan sehingga net recruitment-nya adalah 60 dan
plan order receipt-nya juga 60. Dan lead time yang dilakukan pada part C yaitu 1, sehingga pemesanan 60 unit ini dapat dilakukan pada periode kedua. Selanjutnya, untuk inventory-nya yaitu 10 karena safety stock-nya pada part C ini adalah 10. Selanjutnya pada periode keempat ini inventory-nya adalah 10 dan net recruitment dan plan order receipt-nya adalah 0. Lalu pada periode kelima dibutuhkannya 20 unit dan sebelumnya inventory sebelumnya pada periode 4 adalah 10, maka karena lot for lot, jadi jumlah yang dipesan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan, maka sama halnya dengan yaitu 20 unit dan plan order receipt-nya adalah 20 unit. Karena lead time-nya adalah 1, maka dapat dilakukan pemesanan 20 unit pada periode keempat. Lalu untuk inventory akhirnya yaitu sama adalah 10 dan pada periode ke-6 10 hingga akhir karena safety stock perusahaannya yaitu 10. Untuk tabel-tabel yang kosong ini bisa kita isi dengan 0. Baik, berikut penjelasan dari saya, Resti Dunir Hidayati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.